wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah senantiasa kita panjatkan. Berjumpa lagi kita dalam bahasan Birrul Walidain. Birrul Walidain artinya berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua diperintahkan agama kita. Bagi seorang muslim, Birrul Walidain bukan sekedar memenuhi norma susila kesopanan, namun dalam rangka ketaatan kita menjalankan perintah Allah. Di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Berbakti kepada kedua orang tua kita sangat penting karena ia adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, paling utama dan paling afdol. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Rasulullah menjawab, "Sholat pada awal waktu." Sahabat itu kemudian bertanya lagi, "Amalan apa lagi selanjutnya ya Rasulullah?" "Berbakti kepada kedua orang tua." Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Apa lagi ya Rasulullah?" "Jihad fi sabilillah." Di sini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah sangat utama setelah kewajiban kita kepada Allah. Kemudian alasan yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua, Allah akan memberikan umur yang panjang dan kemudahan rezeki. Bagi seorang anak, berbakti kepada kedua orang tuanya akan memperoleh keberkahan hidup, umur yang panjang, dan kemudahan rezeki. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim." Ketiga, berbakti kepada kedua orang tua ini penting karena orang tua adalah pintu surga, bahkan pintu yang paling pertengahan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah, orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan. Jika engkau mampu, maka tetapilah, jagalah pintu tersebut. Berbakti kepada orang tua, maka Allah akan memberikan balasan pintu pertengahan di surga. Yang keempat, berbakti kepada orang tua itu penting karena ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua kita. Berbakti kepada orang tua akan mengundang ridho Allah. Ridho orang tua penentu dari ridho Allah. Hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, ridho Rabb tergantung ridho orang tua, dan muka Allah tergantung muka orang tua. Birrul Walidain itu penting karena doa yang mustajab dari orang tua kita. Anak yang soleh, yang berbakti akan selalu didoakan oleh orang tuanya. Doa orang tua untuk kebaikan anaknya adalah doa yang mustajab. Ada 3 doa yang mustajab. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Yang pertama, doa orang tua. Yang kedua, doa musafir. Yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Yang keenam, berbakti kepada orang tua ini penting sebab berbakti kepada orang tua menjadi penyebab dikabulkannya taubat kita. Dikisahkan ada seorang pria datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar.
apakah masih ada taubat untukku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kau masih memiliki kedua orang tua? Tidak ya Rasulullah. Apakah kau masih memiliki saudara dari ibu? Iya ya Rasulullah, saudara ibuku masih ada. Kalau begitu berbuat baiklah kepadanya. Jadi sini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang tua menjadi pintu terkabulnya taubat kita. Kemudian bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua? Hendaklah kita bergaul dengan baik dan sopan. Berbicaralah dengan kata yang lemah lembut, mematuhi kedua orang tua kita, kecuali mereka memerintahkan sesuatu yang berdosa. Sebab kepatuhan hanya kepada Allah. Hendaknya kita senantiasa menampakkan wajah ceria, tidak cemberut, tidak menatap dengan amarah. Sebaiknya kita mengerjakan hal-hal yang membuat orang tua terbantu, meskipun orang tua kita tidak meminta. Sering-sering meminta saran kepada orang tua dalam berbagai urusan kita, dan minta maaf karena satu atau dua hal kita kurang menyetujui saran atau pendapatnya. Kita sampaikan dengan baik. Hendaknya kita menghormati keluarga orang tua, teman-temannya, dan kita usahakan supaya tidak berdebat dengan kedua orang tua kita. Bila orang tua kita melakukan sesuatu yang kurang tepat, sebaiknya kita sampaikan dengan cara yang baik, cara yang santun. Hendaklah kita jangan bersifat keras kepala, meninggikan suara. Kita dengarkan ucapan mereka dan berperilakulah dengan baik dan santun. Sebaiknya kita bantu pekerjaan orang tua dan menawarkan bantuan. Ketika kita kepingin pergi, ternyata orang tua tidak memberi izin, kita tunda kepergian kita, tidak nekat pergi. Tetapi jika kita tetap harus pergi, kita minta maaf dan kita jelaskan kepada mereka dengan baik sebelum berangkat. Dan kita senantiasa memberikan penghormatan yang pantas, bersaliman, mencium tangan, tidak duduk lebih tinggi daripada orang tua, tidak mengambil makanan dan minuman sebelum mereka mengambil, tidak pelit membelanjakan sesuatu hal untuk mereka berdua, dan sesering mungkin kita usahakan mengunjungi kedua orang tua kita. Berusaha senantiasa menampakkan akhlak yang baik di masyarakat agar orang tua kita tidak mendapatkan cemoohan karena sikap kita. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.